Kasus yang terjadi karena kesalahan di jalan raya kerap terjadi, namun kasus yang mengakibatkan tewasnya korban Haris Sukma Jailani di Bandung, Jawa Barat sangat berlebihan. Perselisihan di jalan raya bisa diselesaikan dengan damai tanpa kekerasan. Pelaku bersikap berlebihan dan motifnya dipertanyakan. Namun demikian, polisi hendaknya dapat menegakkan aturan lalu lintas agar pengguna jalan merasa aman. Inilah serial Tabir. Telah terjadi dugaan tindak pidana penganiayaan dan atau pembunuhan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Pelaku turun dari kendaraannya kemudian memukulkan helmnya sebanyak 1 kali ke arah muka korban. Dan pada saat itulah terjadi penusukan kepada korban. Dia mau belok, cuman nggak pakai lampu sen. Saya ditegur, motor saya dipepet sama korban. Kasus yang dipicu oleh emosi yang terjadi di jalan raya kerap terjadi dalam berlalu lintas. Menurut Putra Jeno, pakar hukum pidana dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Bandung, kasus ini sangat berlebihan dan tidak sebanding dengan pelanggaran yang terjadi. Kasus tersebut itu kan yang terjadi itu adalah adanya sulut emosi begitu ya dalam suatu perjalanan dalam lalu lintas ya, tentu itu tidak bisa dipungkiri ya, bisa saja terjadi kepada siapapun begitu. Hanya memang efek dari tidak menyalakan lampu sen itu ya dipandang oleh saya terlalu berlebihan ya, sampai harus terjadinya bahkan dugaan pembunuhan dan juga penganiayaan. Menurut Putra, ada masyarakat yang peka terhadap pelanggaran hukum, ada juga yang tidak. Pelaku yang emosi terhadap korban sampai menghilangkan nyawa merupakan tindakan tercela karena masalah itu bisa diselesaikan dengan baik. Ya tentu tidak seimbang ya antara perbuatan yang ada di lalu lintas itu yang kemudian dikomplain oleh salah satu pihak, tapi penyelesaiannya harus dengan cara bunuh-membunuh begitu kan ya. Ya itu tentu tidak diharapkan lagi terjadi ke depan. Menurut hukum pidana, pelaku Alik Algia Putra bisa dikenakan 2 pasal sekaligus atas perbuatannya karena telah menghilangkan nyawa seseorang. Pidana perbuatan yang dilakukan oleh pelaku itu bisa terkena pasal 338 KUHP yang ancaman pidananya adalah 15 tahun penjara maksimal, dan juga pasal 351 ayat 3 penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang dengan ancaman pidana penjaranya adalah 7 tahun. Masyarakat juga harus peka terhadap pelanggaran hukum atau pelanggaran lalu lintas. Masyarakat bisa langsung melapor ke pihak kepolisian. Ya, jadi reaksi masyarakat terhadap adanya pelanggaran begitu ya, pelanggaran hukum atau dalam hal ini katakanlah pelanggaran lalu lintas itu bisa beragam ya. Ada masyarakat itu yang reaksinya adalah secara official atau resmi, dia melaporkan misalnya kepada pihak yang berwajib. Ada juga yang tidak resmi begitu ya, jika misalnya memandang bahwa tidak menggunakan lampu sen itu dianggap oleh sebagian pihak adalah pelanggaran begitu. Nah, yang tidak resmi ini yang kemudian terjadi pada kasus terkait ya. Oleh karena itu, penting kehadiran negara melalui aparat penegak hukum agar kejadian serupa tak terulang kembali. Penegak hukum pidana dalam hal ini kepolisian itu bisa segera mungkin menindaklanjuti sampai selesai perkara tersebut. Pengguna jalan merasa aman dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.